أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ثم إلى حضرة مزامل الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام ثم إلى حضرة أصحاب رسول الله أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ثم إلى حضرة مزامل الأولياء تعالى من مشارق الأرض إلى مغربها برها وبرها وسنسيد ونعبد القادر الجيلاني قدس صاحب الكرامة في الدنيا والدنيا والآخرة وإلى حضرته وسنة القبور من جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والأحياء والأموات sunan ahli kubur al-jamaah al-hadiruna fi hadal makan susun. Sebutkan orang tua kita, guru-guru kita yang sudah tiada. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Faya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang saya hormati para jamaah wabil khusus Ketua DKM yang alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa berkumpul dalam rangka menggugurkan kewajiban kita selaku umat muslim thalabul ilmi. Mudah-mudahan langkah kita dari rumahnya masing-masing menuju ke mushola ini Allah catat suatu amal kebaikan dan semoga Allah mencatat kita langkah kita jadi penghapus terhadap dosa-dosa kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Karena tidak ada langkah yang akan menghapus dosa kita selainkan melangkah dari tempat kita masing-masing menuju ke tempat di mana yang diadakan thalabul ilmi. Amin ya Rabbal alamin. Puji dan syukur kita limpahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kumpulnya kita di tempat ini Allah turunkan keberkahan, Allah turunkan rahmat bagi kita, Allah jauhkan dari segala musibah, Allah jauhkan dari segala balahi, dari segala malapetaka, dan Allah jadikan kampung kita, tempat kita, komplek kita suatu yang mendapatkan baldatun thayyibah wa rabbun ghafur, penuh dengan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, penuh dengan keberkahan dari Allah taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan tentang cabang-cabang iman. Karena orang yang beriman itu ada batasan-batasan yang tertentu. Itu kita boleh bersenang-senang tapi ada batasannya. Kita boleh ya makan yang enak-enak tapi ada batasannya. Itu. Jadi buat orang yang beriman itu setiap langkah, gerak-gerik dan gerakan tundak tanduk dan tindakannya ada batasannya. Gitu. Seperti kita boleh makan, boleh minum yang enak, tapi ada batasannya. Al-Quran mengatakan, kulu wasrobu wala tusrifu. Silakan kamu makan, silakan kamu minum,
Tapi dengan catatan wala tusrifu, tidak boleh berlebihan. Itu dalam segala hal gitu. Jadi yang namanya orang beriman itu dibatasi gitu. Gitu. Untuk apa dibatasi? Supaya ada kesehatan. Kita minum, silahkan minum yang kamu suka, yang halal. Silahkan makan kamu sesukamu yang halal. Tapi dengan catatan wala tusrifu, tidak boleh berlebihan. Dalam tafsirnya ketika kita minum berlebihan, ketika kita makan berlebihan, itu akan mendatangkan akibat. Apa akibatnya? Jangankan sama Al-Quran. Kata dokter juga, Bapak boleh Bapak minum, tapi minumnya diatur ya. Seperti kita, ini obat nih. Sehari pagi satu, siang satu, malam satu. Ini untuk kesembuhan Bapak. Misalkan Bapak punya pikiran gini, 3 aja gitu. Gitu. Mudah-mudahan sembuh. Apalagi kalau kita minumnya 4 ini. Gitu. Gitu. Apa akibatnya? Overdosis. Itu karena dokter. Gitu. Apalagi Al-Quran ketika kita nyuruh makan, nyuruh minum, gitu. Tapi dengan catatan jangan berlebihan. Karena kalau berlebihan akan menimbulkan akibat. Nah, jadi kalau orang yang beriman itu ada batasan-batasan yang tertentu supaya apa? Supaya kemaslahatan untuk diri kita. Kata ulama wazai ma'adharfi walahwan qadnuha anfik bima'rufin wa illa ta'samu. Wazai, berhias dirilah kamu. Ma'adharfin, boleh memakai emas, boleh memakai perak gitu. Silahkan, kita boleh pakai emas, boleh pakai perak. Buat siapa? Buat perempuan gitu. Bagaimana hukumnya kalau laki-laki memakai emas, boleh apa tidak? Misalkan kita pakai ali ya, khotim, pakai cincin, pakai emas gitu. Kita karena kita kelebihan uang, wah itu istri kita udah pakai kongkorong juga, kalung udah 1 kilo. Itu udah kelebihan. Istri kita juga pakai cincin udah lebih, pakai gelang udah lebih. Ini kita juga mau ikut pakai gitu. Gitu. Pakai kalung dari emas, pakai cincin dari emas. Kalau buat laki-laki yang dewasa boleh apa tidak? Itu hukumnya haram buat laki-laki memakai emas, perhiasan dari emas. Gitu. Wa ba'dul ulama al-ikhtiraju anil labsil muhrumi wa tazini wal harami. Tidak memperbolehkan ulama untuk laki-laki memakai perhiasan dari emas. Gitu. Fayahrumu ala rajuli, diharamkan bagi laki-laki al-baligi, yang balik gitu. Istimalul hariri gitu, memakai sutra emas dan sutra. Bagaimana kalau sarung BHS itu pakai sutra kan? Itu sutranya juga enggak full, hanya sebagian gitu. Misalkan katunnya 90%, sutranya 10%. Nah, itu mah boleh gitu, seperti sarung BHS kan. Itu sarung BHS, sarung Samarinda kan, itu pakai sutra kan. Gitu. Kalau BHS yang dulu, kalau sekarang mah gitu, kayaknya enggak ini ya. Yang BHS yang 500 enggak kayaknya gitu. Yang BHS yang 1,5 juta gitu. Yang 3 juta itu baru itu. Saya juga tanya, ini BHS yang pakai sutra yang mana? Yang ini Pak, harganya berapa? 3 juta gitu. Kita juga coba gitu. Kalau yang gope yang 500 lah kayaknya enggak itu mah gitu. Gitu. Tapi boleh, karena apa? Karena pakainya juga cuma 10% gitu. Kebanyakan katunnya.
Jadi tidak diperbolehkan untuk laki-laki memakai perhiasan daripada emas. Bagaimana kalau gigi, misalkan gigi abah udah nggak ada, saya mah tong kita kita ngomong sama anak kita, abah mah kalau lebaran itu jangan dibeliin apa-apa, apalagi dibeliin tulang. Itu abah mah pengen dibeliin apa, gigi aja, gigi dari emas gitu. Itu bener nggak gigi dari emas itu? Untuk kayaknya emas ini ya, itu emas gitu, emas sipuhan itu. Kalau yang emas murni itu tidak boleh, walaupun sifatnya gigi. Gitu, tidak diperbolehkan. Wa ma aksaruhul harir wajnan al mansuju, dan tidak diperbolehkan untuk memakai pakaian dari emas. Misalkan bapak, saya mah punya piring dari emas, punya sendok dari emas, punya garpu dari emas, gitu. Itu boleh tidak kita makan piringnya dari emas? Gitu. Itu tidak diperbolehkan. Makan, minum itu wadahnya dari emas. Gitu. Nah, apa sebabnya? Nanti itu. Terus bagaimana kalau sepatu karena dapat hadiah sepak bola dunia, kan ini hadiahnya apa? Dapat sepatu dari emas gitu. Itu dipakai apa enggak ya sama itu pemain-pemain dunia? Kayaknya buat pajangan aja ya. Bahkan kalau ulama sufi itu jangankan dipakai, dipajang saja itu tidak boleh. Karena apa? Karena ketika kita punya sesuatu jadi pajangan, suatu saat pun juga pasti akan dipakai. Contoh dulu itu kalau orang tua orang sini ya, betul. Karena kan di tempat saya ada yang kakek-kakek itu orang kaya, banyak tanahnya. Dulu kalau mau ada anak disunat itu kan suka pakai apa? Disiapin goong ya, goong yang buat itu, goong yang buat apa? Kalau degung gitu. Itu dikeluarinnya kalau ada anak disunat gitu. Nah, ketika dia sudah pergi haji gitu, katanya, Ustadz, saya malu nih, sekarang mah punya goong sini. Kata saya gitu, udah aja kalau malu kasih aja tuh sama tukang goong gitu. Kalau dikasih ini kenang-kenangan gitu, kenang-kenangan ini, kenang-kenangan abah waktu dulu gitu. Kata Kiai katanya nggak boleh kita itu istilahnya taruh alat malahi gitu. Udah abah mau disimpan aja. Ceritanya disimpan. Kata saya, bah, suatu saat abah pasti bakal gitu, tak gitu, pasti bakal pakai. Nah ceritanya kan gini, ada cucunya gitu yang mau disunat gitu. Nggak mau pakai saya mah gitu. Lihat dia kan ini udah apa, lama udah nggak diurus ya, kan banyak debunya. Ceritanya di ini bersihin ceritanya, udah bersihin kan dia takut tuh gitu, ini masih bagus apa enggak ya gitu. Nah tuh kan matak al istimal ya jurul istimal. Ketika kita punya sesuatu yang diharamkan oleh Allah ditaruh di tempat kita, satu saat pun juga kita pasti akan dipakai oleh kita. Itu gitu. Al istimal ya jurul istimal. Ketika sesuatu yang kita punya yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu pasti suatu saat pun juga kita akan pakai. Gitu. Makanya kalau ulama salafus soleh, jangankan istilahnya menaruh sesuatu yang haram, memakai sesuatu yang haram, punya pun juga gitu. Walaupun dia mampu gitu, dia tidak punya. Contoh Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani, salah satu pimpinan waliullah,
dalam manakibnya dia lagi puasa 40 hari 40 malam. 40 hari dia lagi puasa. Pas hari menjelang hari terakhir ada godaan. Pertama setan itu untuk menggoda supaya Syaitan Abdul Qadir Jailani itu batal dari riadohnya, batal dari puasanya 40 hari. Datang setan. Bagaimana setan? Dia menyerupai orang yang baik gitu. Tuan Syekh Abdul Qadir, saya datang ke sini membawa jamuan, membawa hidangan yang enak-enak. Kata Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani, pas dilihat itu wadahnya, bakinya gitu dari emas gitu. Bagaimana kata Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani gitu. Taruh aja gitu. Kepada orang yang bawa itu, taruh aja di sana gitu. Ditaruh ya gitu. Karena apa? Karena kata Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani dalam hatinya, masa malaikat yang datang ke saya gitu membawa hidangan wadahnya dari emas, karena hidangan wadah dari emas baki tidak emas tidak diperbolehkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana sikap Syekh Abdul Qadir Jailani? Lanjut terus dia meneruskan ibadahnya sampai tiba 40 hari 40 malam. Nah, menjelang hari terakhir, menjelang buka puasa, baru datang malaikat membawa jamuan dari Allah Subhanahu wa taala, makanan, hidangan yang baik-baik itu, dan wadahnya juga bukan dari emas perak. Gitu. Bagaimana sama Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani? Gitu. Dimakan. Karena apa? Ini benar-benar jamuan dari Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Yang tadi itu mah kena wadahnya dari emas, bakinya dari emas, sama Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani nggak dimakan karena itu penggoda dari setan. Bagaimana kalau orang memakai emas? Payah rumu maka haram, tidak boleh ala zakari terhadap laki-laki itu, walau sobian walaupun dia masih kecil, wal unsa dan bagi perempuan istimalul awani dahabi, tidak diperbolehkan memakai wadah dari emas itu. Maka piring, sendok ataupun mangkok itu dari emas tidak diperbolehkan. Kenapa tidak diperbolehkan? Alasannya karena wadah-wadah tersebut kita akan, ketika kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa taala, nanti kita karena wadah-wadah dari emas itu cadangan-cadangan untuk minumnya ahli surga di surga, itu wadah-wadahnya dari emas gitu. Walahwan, dan ketika seseorang memakai perhiasan, misalkan laki-laki memakai kalung dari emas, itu man labisal harir fid dunya albasahullahu yaumal qiyamati sauban minan nari. Barang siapa yang memakai perhiasan bagi laki-laki, barang siapa yang memakai perhiasan dari emas, Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat nanti akan memakaikan kalung daripada api neraka. Saking tidak bolehnya gitu. Bagaimana kalau selain dari emas, boleh enggak? Gitu. Boleh gitu. Seperti ini rambut panjang bagi laki-laki, boleh tidak? Gitu. Nah, kalau laki-laki rambutnya panjang segini, itu boleh tidak? Boleh. Yang tidak boleh itu tasyabuh.
Tasabuh itu menyerupai laki-laki, menyerupai perempuan, perempuan menyerupai laki-laki. Gitu. Imam Ghazali rambutnya panjang, Rasulullah pun juga rambutnya panjang, tapi tidak tasabuh. Bagaimana tidak tasabuhnya? Karena dalam pakaian, walaupun rambut panjang, tapi pakaiannya tetap pakaian laki-laki. Yang tidak diperbolehkan itu ini laki-laki, rambutnya panjang. Ya, pakaiannya pun juga pakai daster seperti Agustusan main bola. Tuh itu. Nah, itu sama hukumnya. Kemarin pas Agustusan laki-laki pakai daster main bola itu. Itu kan secara umum tidak boleh karena tasabuh. Hanya tasabuh itu tidak diperbolehkan laki-laki menyerupai perempuan. Perempuan pun juga tidak diperbolehkan menyerupai laki-laki. Nah, makanya keimanan seseorang itu, ketika orang yang beriman itu ada batasan. Setiap hal, gerak-gerik dan gerakan, tundak tanduk dan tindakannya ada batasannya. Makan, minum, tidur. Misalkan kita tidur gitu 10 jam gitu, pasti ada yang ketinggalan apa? Waktu sholat gitu. Sekarang kita tidur 10 jam. Coba kata dokter, sehari semalam tidur berapa jam yang baik? Gitu. 8 jam. Wah, kita mau dilebihin 10 jam. Gitu. Banyak kan yang ketinggalan, sholat ketinggalan, kegiatan pun juga banyak yang tertinggal. Nah, itu sebab akibatnya gitu. Jadi setiap orang muslim itu, orang yang beriman itu dalam segala hal terbatas gitu. Terbatas. Karena apa? Ada tuntutan gitu, ada tuntutan dan tuntunannya gitu. Nah, itu dalam segi emas perak tidak diperbolehkan. Bagaimana kalau untuk perempuan? Wazai ma'adorfi. Perempuan mah emang perhiasan. Perempuan mah emang perhiasan gitu. Misalkan gitu. Karena itu pakaian perempuan gitu. Makanya dianjurkan untuk perempuan. Tapi walaupun dianjurkan ada batasannya. Misalkan kita mampu beliin kalung buat istri kita. Itu mah kita ini ada uang nih gitu. Kita beli kalung yuk 1 kilo. Jalannya pun juga sampai bongkok gini gitu. Itu ada batasannya. Boleh tidak? Tidak. Karena apa? Karena walaupun diperbolehkan, jangan ada madaratnya. Apa madaratnya? Keberatan. Kan beli gelang, di sini 1 kilo, dengan ini 1 kilo. Pas mau jalan gitu, ini robah ini juga susah. Bukan ada madaratnya gitu. Jadi ada batasan-batasannya. Gitu. Selain ada madaratnya itu copet juga, maling juga pasti jadi inceran. Coba kalau istri kita berangkat ke pasar Tegal Danas pakai kalungnya pun juga 50 kilo gitu. 10 kilo 1 kilo gitu, itu jadi inceran itu. Kan ada madaratnya. Jadi walaupun diperbolehkan bagi perempuan memakai emas, ada batasannya, tidak boleh berlebihan. Gitu. Dalam hukum fikihnya, emas wajib juga dijakatin. Gitu. Itu salah satu yang wajib dikeluarin zakatnya, yaitu zakat emas. Gitu. Emas yang mana yang wajib dikeluarin zakatnya? Emas yang batangan. Gitu. Nisab emas berapa? Berapa gram? 96 gram. Itu. Nah, emasnya juga emas yang asli, bukan emas yang 18 karat gitu. Emas yang 24 karat, emas yang asli. Itu yang wajib dikeluarin zakatnya.
Dan adapun yang wajib dikeluarkan zakatnya itu emas yang batangan. Kalau yang gelang, cincin, yang udah jadi gelang, yang udah jadi cincin, yang udah jadi kalung, itu tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Gitu. Tapi kalau israf, nah kalau israf artinya berlebihan, sama itu pun juga harus dikeluarin zakatnya. Gitu. Kalau israf, nah, gitu. Tetap. Nah, makanya israf itu tidak diperbolehkan. Jangankan dalam emas, wudu pun juga israf tidak boleh. Gitu. Misalkan utamanya kita membasuh muka ketika wudu berapa kali? Tangan berapa kali? 3 kali kan? Gitu. Nah, mumpung banyak air kata kita. Gitu. 4 kali, 5 kali, gitu. Sampai 6 kali gitu. Itu tidak boleh. Jangankan istilahnya hukum Islam, DKM pun juga ngelarang itu. Olok cai. Ya kan? Kalau kita wudu, umbah tangan, muka, kaki 5 kali, 5 kali. Jangankan dalam hukum Islam tidak diperbolehkan israf. Itu DKM pun juga ngelarang. Itu aturan air buat wudu 3 orang habis untuk 1 orang itu. Gitu. Nah, jadi israf itu tidak diperbolehkan. La ta'kulu fi aniyatid dahabi wal fiddah. Tidak diperbolehkan makan memakai wadah emas dan memakai wadah perak. Wala tasrobu, dan tidak diperbolehkan minum fi suhfihima walaupun pakai cangkirnya, cangkir emas dan perak. Gitu. Tidak diperbolehkan. Kata Imam Hasan Basri radhiyallahu, istama'a, pada sepakat ulama-ulama untuk tidak memperbolehkan memakai pakaian, memakai wadah dari emas. Gitu. Karena apa? Karena wadah-wadah tersebut, barang-barang tersebut yaitu dari emas, itu cadangan ketika orang-orang ketika masuk surganya Allah Subhanahu wa taala akan memakai dan akan menikmati hidangan-hidangan wadahnya daripada emas dan perak. Itu tidak diperbolehkannya. Qadnaha, itu melarang ulama untuk memakai pakaian tersebut dan melarang untuk memakai wadah-wadah tersebut. Itu. Anfik bima'rufin. Anfik itu. Bersedekah kamu semua bima'rufin, dengan jalan kebagusan. Cabang iman yang seterusnya yaitu kita bersedekah dalam jalan kebagusan dan jalan diridhoi Allah Subhanahu wa taala, menafkahkan harta kita di jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anfik ma fil ghaib ya'ti ma fil jab. Gitu. Anfik, keluarkan, ma fil ghaib, harta yang ada di saku kita. Ya'ti ma fil ghaib, maka akan datang dari jihad yang tidak disangka-sangka. Apa maksudnya? Ketika kita mengeluarkan harta kita, mensedekahkan, menginfakkan harta kita, itu maka Allah akan ganti dari jalan yang tidak disangka-sangka. Jadi anfik ma fil jab ya'ti ma fil ghaib. Keluarkan harta yang ada di saku kita, yang ada di tangan kita, ya'ti ma fil jab, maka akan datang harta yang dari jalan yang tidak disangka-sangka. Itu hadisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dijamin kebenarannya. Itu janji Rasul, janji Rasul. Bahkan janji Allah Subhanahu Wa Taala, liyunfik du sa'atin min sa'atihi wa man qudira alaihi rizquhu
wal yunfik mimma atallah liyunfik dosaatin. Bagi orang yang mempunyai kelebihan, dosaatin mempunyai kelebihan, min saatihi, keluarkanlah dari harta yang kita punya. Waman qudira alaihi rizquhu, barang siapa yang diberikan kesulitan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan jalan keluar untuk orang tersebut. Jadi ketika kita lagi susah, jadi anjuran Al-Qur'an itu, ketika kita lagi susah, ketika kita sedang ada kekurangan, bersedekah. Misalkan kita, tapi kalau sedekah mah sama ya, mungkin di sana juga sama di sini. Kita di saku itu punya uang 100.000, ada yang 100.000, ada yang 1.000, ada yang 10.000, ada koropak muter gitu. Yang dimasukin yang mana? Gitu. Yang 100 apa yang 10.000 apa yang 1.000? Nah, itu yang 1.000 yang udah lecet tuh. Gitu. Gitu. Sama di sana juga. Jangan seperti Haji Mayung. Gitu. Sudah masukin kotak 100.000 gitu. Kesalahan gitu, lapor sama DKM. Gitu. Bahkan begini, saya kan di Pasirangi punya musola tuh pinggir jalan. Ada orang yang wakaf, saya bikin musola tuh pinggir jalannya. Itu orang-orang kalau lewat banyak yang sholat di sana. Walaupun kita susah air, kita beli air, gitu. Beli air. Gitu. Nah, kita taruh kotak amal, gitu. Itu ketika kita buka, bawahnya udah jebol, udah yang bobok tuh, gitu. Itu berturut-turut setahun, gitu. Setiap mau kita ambil udah bobol. Pas terakhir mah pas 1 tahun, bukan bobol lagi, kotaknya juga nggak ada. Gitu. Kotaknya juga nggak ada. Kata saya, ini siapa yang ini? Udah gitu. Udah aja kita pakai ember, nyoba aja saya pakai ember. Coba lagi kita pakai ember, gitu. Pakai ember yang ember cat ya, yang 25 kilo, bolongin gitu. 3 hari nggak ada, gitu. Gitu. Kita coba lagi. Kata anak santri, udah aja Pak Haji, pakai setrum aja itunya. Kata saya, jangan, kasihan. Jangan, kasihan. Gitu. Saya ini gitu. Pas mau maulid gitu, kita bikin lagi kotak. Dirapetin sama tembok. Gitu, itu sampai dibobol lagi. Pas terakhir habis maulid mah bukan hanya kotak aja, sama amplinya hilang, kata saya. Sama amplinya hilang gitu. Kata saya, deh, ini udah pusing ya. Udahlah. Yang ada udah nggak pakai speaker, udah amplinya nggak ada, kotak amal nggak dipakai, gitu. Ceritanya ada yang ngasih karpet, gitu. Ada yang ngasih karpet yang ini bagus ya, kandel itu dari PT. Itu dua golong gitu. Sorenya ditaruh, jam 4 sore itu habis sholat asar gitu. Pas paginya gitu, yang imam laporan ke saya ke rumah, Pak Haji, karpet nggak ada. Udah, biarin gitu. Gitu. Ceritanya udah 1 bulan saya diundang, ada yang undang nih, ada yang undang syukuran. Karena Pak Haji syukuran katanya gitu. Jangan banyak-banyak, 5 orang aja. Ya udah, saya bawa anak santri. Pas kita duduk, saya inget kayaknya ini karpet yang saya punya. Karena ada namanya gitu. Ada namanya gitu. Ini PT Otik Indonesia. Ini orang kerja di PT kagak. Ini kagak. Saya tanyain gitu. Udah beres syukuran gitu. Ini orang memang saya selidiki gitu. Pas dia mau bawa makanan, kan itu makanan yang buat dibagiin, dia udah dimasukin ke ember,
Tahu lagi embernya ini yang kemarin kata saya ini gitu. Masih ada cirinya gitu. Sabilul Hidayah gitu pesantren saya nih. Wah ini udah 2 nih bukti saya gitu. Gitu. Udah pas gitu. Pas saya mau pulang, Bang, gitu tanya, ini makanan mau saya bawa sama embernya ya gitu tanya. Ya boleh Pak Haji. Nah kalau bisa mah ini karpet yang ini juga saya mau bawa gitu. Untuk di musola nggak ada. Gitu tanya. Oh boleh Pak Haji 1. Ah nggak mau 1, 2 aja saya mah dua-duanya. Gitu tanya. Gitu. Oh boleh Pak Haji boleh gitu tanya. Nggak ngomong saya bawa itu dia yang bawanya. Boleh katanya. Kalau di rumah mah jangan pakai karpet gini gitu. Gitu. Gak pantas di rumah pakai karpet gini. Ini buat di musola. Karpetnya saya bawa, embernya saya bawa. Ya tinggal nanyain kotak amal. Besoknya saya panggil ke rumah. Bang besok ke rumah ya. Kita ngobrol. Bawa saya ngobrol. Gitu. Bang, hitungin duit yang diambil kemarin. Gitu. Gitu. Baji terus terang yang ngambil itu saya. Saya kepepet. Iya pokoknya. Gitu tanya. Balikin ya. Gitu tanya. Gitu. Dia bayar. Gitu tanya. Gitu. Tapi jangan jangan apa? Jangan hasil nyopet lagi kata saya. Nah, bagaimana orang setelah itu? Saya tegur orang tidak tahu gitu. Jadi ketika jemaah udah ini, oh ini karpet ada lagi, ada yang ngasih lagi kata saya. Nggak disebutin sipulan-sipulan yang ngambil. Ini kotak amal nih, ada yang jariah gede kata saya nih. Ditanya. Padahal uang yang kemarin dia ambil selama setahun tuh itu ada 8 jutaan. Ada 8 jutaan gitu. Nih, beliin ini ya. Gitu. Bagaimana setelah itu? Orang husnul khotimah. Orang husnul khotimah. Mungkin Allah berikan taufik harus seperti itu dulu. Setelah itu dia husnul khotimah. Pandai ngaji, bahkan pandai ngaji Quran, suka ngaji sama anak santri selama setahun, suka ngaji sama anak santri gak malu-malu, ditanya, gitu. Udah 1 tahun, gitu, meninggal pun juga dalam keadaan waktu duha, lagi sholat duha dia, gitu. Meninggalnya di waktu sholat duha, pas lagi misalnya pas lagi sujud, mungkin pas lagi sujud. Gitu. Karena saya mungkin ini orang ketika Allah memberikan kekuatan iman bagi seseorang itu biayi sababin, dengan bagaimana sababnya, biayi makanin, dari mana baik datangnya. Ketika Allah memberikan kekuatan iman, itu ketakwaan seseorang itu dengan cara yang berbeda-beda. Makanya iman seseorang itu tidak diukur dengan ini orang yang tadinya, walaupun orang yang tadinya tidak baik, karena Allah berikan keimanan jadi baik. Orang yang tadinya sholatnya jarang, setelah Allah berikan keimanan, Allah kuatkan gitu dalam ibadahnya. Makanya anfik fil ghaib, ketika kita menafkahkan harta kita di jalan Allah, apa dasarnya? Yaitu keimanan kita. Keimanan kita. Misalkan kita punya harta, punya duit lah. Punya duit 100 ribu. Ini musola rusak. Itu perang keimanan. Tuh, ada yang 100 ribu, ada yang 50 ribu. Gitu. Yang mana yang kita keluarin? Itu tergantung keimanan kita. Gitu. Ini yang 50 apa yang 100, yang 50 apa yang 100, kan gitu. Perang keimanan kan, itu perang keimanan. Itulah tuntutan seorang muslim itu ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika orang yang diberikan keleluasaan harta oleh Allah Subhanahu wa taala diuji oleh Allah, bagaimana kuat gak dia menafkahkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Sulaiman sama Nabi Isa ujiannya beda. Kalau Nabi Sulaiman diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kekayaan. Gitu. Nabi Isa diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kefakiran. Gitu. Beda ujian
ada nabi diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kekayaan. Nabi Sulaiman diberikan kekayaan yang berlimpah, diberikan kekuasaan yang sangat dahsyat. Itu tapi Nabi Sulaiman walaupun orang kaya, walaupun seorang raja, walaupun punya harta yang berlimpah, tapi harta yang begitu banyak tidak menjadikan robah keimanan bagi Nabi Sulaiman. Begitupun Nabi Isa diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kefakiran. Gitu. Nabi Isa mah istri nggak punya, harta nggak punya, rumah pun juga nggak punya. Diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, lulus dari ujian tersebut, lulus dari ujian kefakiran oleh Allah Subhanahu wa taala, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke langit. Itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, diuji dengan keluarga kita. Diuji kita punya anak, ujian bagi kita. Kita punya istri, ujian bagi kita. Kita diberikan harta oleh Allah Subhanahu wa taala, ujian bagi kita. Bisa enggak anak kita gitu dididik di jalan yang dari Allah Subhanahu wa taala? Kita diberikan harta, dititipin oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ujian bagi kita. Bisa enggak harta kita dijalankan ke jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala? Ujian. Apa dasarnya? Yaitu keimanan kita. Ketika keimanan kita kuat, gitu, keimanan kita tebal, akan lulus daripada ujian tersebut. Kita kalau punya anak pusing apa kagak? Kalau kita punya anak bandel, badeg, bedegong naon deh. Badeg, bandel, bangor, gitu tanya. Itu ujian bagi orang tuanya. Kuat gak kita bawa anak tersebut, punya anak tersebut? Nah, maka untuk itu dasarnya ketika kita diuji keimanan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lulus dari ujian tersebut, maka uiddat lil muttaqin, dicadangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu ketakwaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Buahnya daripada ketakwaan terhadap Allah Subhanahu wa taala adalah surga dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hikmah daripada kita pengajian ini, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala dikuatkan keimanan kita, dikuatkan keislaman kita, sampai kita akhir hayat kita ada dalam mati husnul khotimah, tamamun nikmatil maut alal imani wal islam, mati yang paling sempurna ketika kita bawa keimanan dan keislaman terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, minta kepada Allah anak kita, istri kita, keluarga kita dijadikan orang-orang yang soleh, orang-orang yang berbakti terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kita pun juga terus-menerus bisa istiqomah dalam menjalankan kewajiban daripada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ya Allah ya muyassirul asir, yassir umurana umur dini wa dunya wal akhirah, wa maslahatan wa manfaatan fid dini wa dunya wal akhirah. Allahumma ij'al hada jam'ana jam'an marhuman wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suman. Allahumma ya Allah ya Fatahu ya Alimu wa alimna ma jahilna min hikmatika wa ja'alna min ibadika sholihin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin salatan tuhillu biha uqdatana wa tufarrizu biha kurbatana wa taqdi biha hawaizana min hawaiji dini wa dunya wal akhirah, wa maslahatan wa manfaatan fid dini wa dunya wal akhirah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ya Wahhabu habli ilman wa hikmatan innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.